kasih. Pimpinan komisi yang saya hormati, saya banggakan, hadir Ibu Hetifah, Pak Fikri, mungkin Kang Dede mungkin nanti nyusul. Mohon maaf saya belum lihat. Terima kasih Pak Fikri. Ya, assalamualaikum anggota semuanya. Komisi Assalamualaikum 10, Pak Ketua. Seluruh anggota Komisi 10 yang saya hormati, saya banggakan. Hadirin yang hadir bergabung pada melalui virtual RKPU pada pagi hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi limpahan sehat walafiat, diberi panjang umur. Semoga seluruh pengabdian kita di tempat masing-masing menjadi amal baik dan amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat laporan dari Pak Dadang, TU Komisi 10, sudah hadir 9 fraksi dari, mohon maaf, 8 dari 9 fraksi. Berarti sudah quorum. Karena dengan itu saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami membuka rapat dengar pendapat umum pada pagi hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana memoderatori dan memimpin rapat yang berlangsung seru tadi dengan banyaknya aspirasi. Terima kasih Pak Fikri, Bapak Ibu pimpinan dan juga para anggota Komisi 10. Bisa dengar suara saya? Salam hormat tulang. Oh, bagus ya Pak, mantap Pak. Penyiar suaranya beda. Kalau penyiar suaranya beda. Oke, baik. Silakan Pak Putra. Saya Mas Putra. bicara Bapak Ibu guru yang ada dari Sabang sampai Merauke yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, ketulusan, ketekunan dari Bapak Ibu semuanya dalam mendidik seluruh anak didik kita tanpa pamrih, tanpa menghitung, tanpa melihat status dari Bapak Ibu sekalian seperti apa. Dan yang saya tidak ingin mengulang apa yang disampaikan Andreas tadi, tapi saya hanya mau menekankan tentang kondisi yang terjadi di Jakarta. Saya mau mengatakan bahwa kami baru mulai bersidang sejak Senin kemarin, dan semasa reses kemarin saya pun juga mengadakan audiensi secara Zoom dengan forum komunikasi guru bantu se-DKI Jakarta. Dan mayoritas dari para guru ini, ya tentunya kami di Komisi 10 tidak pernah membedakan antara guru negeri ataupun guru swasta, namun yang mereka sampaikan itu juga memang sama dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan sekalian. Nah, untuk itu tentunya tanpa mengulang-ulang lagi, saya ingin mengajak kita semuanya, pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota, mari kita sama-sama bergotong royong, saling bahu-membahu, karena kita tahu bahwa ini bukan hanya ada di wilayah Komisi 10, tapi juga ada di wilayah Komisi 2 dan ada di wilayah Menpar RB. Untuk itu tentunya kita perlu mengajak teman-teman dari Komisi 2 dan dari kementerian lain untuk bisa kita sama-sama mewujudkan apa yang diharapkan, yang disampaikan oleh para guru dari pagi hingga siang hari ini. Tentunya kita serahkan kepada pimpinan Komisi 10 yang kita tahu sangat handal, yang sangat komunikatif dan sangat gigih di dalam berkomunikasi dengan komisi lain, dan kita semua sebagai anggota Komisi 10 telah berikhtiar untuk terus mengawal apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu guru sekalian. Saya rasa itu Pak Fikri yang bisa saya sampaikan sekalian. Tentang revisi Undang-Undang ASN. Tapi memang ketika mau membahas RUU Undang-Undang ASN, yang belum masuk ke Komisi 2 tentu butuh proses yang mungkin lebih lama untuk itu. Nah, kebijakan keputusan ini memang harus diambil bersama-sama, langkah konkret yang bisa harus kita sampaikan di dalam rekomendasi nantinya. Dan kemudian untuk AKPAI, untuk teman-teman guru di PAI, tentu kami juga walaupun memang adanya di Kementerian Agama, tapi kemudian mereka bekerja dengan Kemendikbud. Harusnya memang mereka juga mendapatkan hak yang sama untuk pengangkatan PNS ini, dan kesempatan mereka juga bisa masuk di P3K.
karena memang ini hak mereka. Mereka sudah berjuang luar biasa. Saya pikir memang apa yang mereka perjuangkan ini, perjuangan yang memang menjadi hak dan memang negara harus hadir untuk membela mereka gitu. Walaupun memang dibutuhkan SDM, tadi kita juga punya lembaga aparatur sipil negara yang bisa untuk meningkatkan kualitas SDM dari mereka kalau SDM-nya dianggap mereka masih kurang. Kenapa harus mencari yang baru ketika mereka sudah berjuang, kemudian mereka dibaikan? Apalagi usia mereka sudah tidak bisa lagi ikut CPNS. Ini yang menjadi persoalan dan kendala. Belum lagi wilayah-wilayah yang tertinggal lainnya, yang tadi naik perahu dan sebagainya, ini sangat luar biasa. Ya, perjuangan yang memang harus kita perjuangkan. Nah, yang hari ini kita berharap kepada mereka untuk mereka didik anak-anak kita dengan karakter kuat, karakter bangsa dengan basis agama, tapi kemudian mereka juga tidak punya kesempatan untuk bisa meningkatkan kesempatan mereka bisa duduk sebagai punya hak yang sama untuk menjadi PNS. Ini menjadi persoalan yang memang benar-benar harus kita perjuangkan bersama-sama. Jadi saya berharap semua para guru, para Bapak Ibu sekalian yang hari ini berada di Komisi 10 sudah berjuang lintas komisi bahkan, maka kami berharap Komisi 10 bisa memfasilitasi kita bertemu lintas lembaga. Dan kemudian tolong juga Bapak Ibu sekalian untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah masing-masing. Karena ketika nantinya pengusulan nama dan sebagainya ternyata di wilayah daerah itu tidak merekomendasikan, tidak mengusulkan, ini akan menjadi kendala juga. Jadi hal ini akan menjadi catatan-catatan kami, dan apa yang telah disampaikan insya Allah kami akan berjuang dan kami akan sampaikan di dalam rapat kerja nantinya. Mungkin semangat, perjuangan belum sampai hari ini di sini, tapi kita masih harus berjuang untuk langkah-langkah ke depan dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ijabah segala doa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya menjadi itu the point, kita menjadikan pendidik dan tenaga kependidikan memiliki status kepegawaian yang jelas, di mana selama bertahun-tahun teman-teman dari guru maupun tenaga kependidikan ini dari yang non ASN tidak mempunyai status yang jelas. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan selama masih berstatus non ASN. Yang ketiga adalah mendorong secara total revisi Undang-Undang ASN agar dapat disahkan sesuai dengan asas keadilan, kemudian agar regulasi untuk tenaga pendidik dan pendidikan khusus untuk non-ASN yang mengabdi lebih lama menjadi diperhatikan. Jadi di sini bahwa teman-teman dari guru maupun tenaga kependidikan ini sampai sekarang untuk statusnya itu tidak jelas, dan untuk pekerjaannya pun beban maupun resikonya sama dengan yang PNS. Jadi kami mengusulkan bahwa teman-teman dari guru dan tenaga kependidikan ini agar bisa dimasukkan menjadi pegawai negeri sipil, karena kalau dikatakan untuk menjadi P3K juga pasti akan ada diskriminasi juga, hanya mengganti nama saja, yang tadinya kita honorer non ASN menjadi P3K gitu. Kemudian kesejahteraan dari guru pun saat ini masih sangat miris, daerah sangat tidak bisa diperhatikan. Kemudian juga terkait soal tes sertifikasi pun yang lama pun masih dites secara terus-menerus, secara berkala, berkesinambungan setiap tahunnya gitu. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya nanti ada yang namanya bahwa yang mengabdi lebih lama tidak perlu menggunakan tes lagi sertifikasi. Jadi tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar maupun hal yang lainnya. Kemudian secara total bahwa KNASN kita mengingatkan lagi untuk slide selanjutnya bahwa revisi Undang-Undang ASN ini pada awalnya adalah KNASN menginisiasi pada tahun 2016 untuk perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, di mana bahwa di sini adalah ada dua jenis kepegawaian, PNS dan P3K. Jadi untuk non ASN ini tidak diatur, maka kami dari KNASN dari beberapa 33 forum menginisiasi untuk perubahan atas Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014
yang dipelopori oleh salah satu fraksi, kemudian tahun 2017 Januari menjadi inisiatif DPR RI, dan kemudian disambut lagi tanggal 22 Maret 2017, yaitu surprise turun untuk pembahasan mengutus 3 menteri, dan sampai saat sekarang belum ada DIM yang masuk dari pemerintah, entah apa alasan dan kendalanya. Jika memang alasan kendalanya adalah suatu keuangan, itu bisa bahwa teman-teman di sini juga tidak bisa diangkat langsung, nggak masalah gitu. Yang penting bertahap dan jelas. Yang penting revisi undang-undang ASN ini bisa menjadikan regulasi yang berkeadilan untuk teman-teman non ASN yang sudah mengabdi lebih lama. Mungkin itu, lanjut. Lanjut slide-nya, lanjut. Ya, harapan kami adalah status pegawai negeri. Harapan kami adalah bagi pendidik dan tenaga pendidikan bisa terwujud melalui regulasi yang berkeadilan, yaitu tadi melalui revisi undang-undang ASN, atau mungkin dari Komisi 10 sendiri mempunyai suatu power di mana political will yang dikatakan Pak Saiful Huda tadi, bahwa kita juga bisa mengenai jalur khusus dengan menggunakan perpres maupun kepres baik untuk tenaga pendidikan. Mungkin itu bisa salah satu menjadi acuan secara cepat untuk menggunakan regulasi tersebut yang sesuai, yang tidak bertabrak dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Seperti halnya tenaga kesehatan, bidan maupun perawat mereka bisa, kenapa tenaga pendidik dan kependidikan tidak bisa. Kemudian kesejahteraan para guru atau pendidik serta tenaga pendidikan agar bisa diperhatikan. Jadi jangan disamakan oleh buruh biasa, karena buruh biasa untuk tenaga pendidik ini minimal itu saya yakin itu adalah S1, di mana pendidikan itu melalui hal yang sangat sulit sekali untuk mencapai hal tersebut. Kemudian pengalamannya pun tidak bisa disamakan dengan yang baru. Kemudian agar Komisi 10 DPR RI mendorong secara serius revisi Undang-Undang ASN agar bisa diselesaikan tahun ini. Jadi kita menggunakan 2 jalur, Pak. Jadi kebijakan secara parsial itu dengan perpres atau kepres, mendorong secara political will. Kemudian dari DPR RI sendiri, Komisi 10 agar bisa terus mendesak secara terus-menerus revisi Undang-Undang ASN agar bisa diselesaikan pada tahun ini. Tapi dengan syarat bahwa ini harus berkeadilan untuk revisi tersebut. Kemudian berharap Komisi 10 bisa menjalin komunikasi yang berkesinambungan dengan organisasi yang fokus terhadap nasib dan tenaga non-ASN, khususnya di bidang pendidikan yang dilakoni teman-teman semua dari DPR RI di bidang pendidikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Komite Nusantara Pratus. Beliau masih di rumah duka sehingga masih banyak tamu. Jadi sekali lagi kondisi seperti ini juga kita harus saling memahami dan juga harus disupport terus. Jadi pimpinan Komisi 10 kan sudah sama. Nah, bahkan saya juga membaca sendiri Wakil Ketua DPR RI Pak Muhaimin Iskandar juga sudah bersuara menolak juga kalau ASN ini tidak diberikan peluang untuk buruh. Sekali lagi selanjutnya kesimpulan Komisi 10 DPR RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komite Nasional ASN dalam kurung non ASN, kemudian juru bicara guru dan tenaga pendidikan honorer non kategori usia 35 tahun ke atas, GTK HNK 35+, Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI yang telah menyampaikan aspirasi. Bahannya terlampir, kalau ada yang kurang dan sebagainya bisa disampaikan ya. Kemudian bisa disusulkan. Satu, mengharapkan pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, terutama mengenai pasal 131A. Kemudian yang kedua, pemerintah mengeluarkan peraturan, PR-nya 2 ini. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk keputusan Presiden pengangkatan menjadi PNS tanpa tes. Berharap pemerintah menerbitkan atau mengeluarkan istilahnya apa, silakan. Mengharapkan pemerintah menerbitkan
menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk keputusan presiden pengangkatan mengenai pengangkatan menjadi PNS tanpa tes bagi siapa? Bagi honorer GTK HNK. Ya, oke. Itu ini sudah termasuk piata bakti ya, sudah di dalamnya ya itu ya. Ini kan masuk semua itu, Pak. Sudah masuk semua ya ini ya. GTK HNK 315 itu sudah masuk semua enggak? Iya, betul, Pak. Itu semua Sudah. masuk itu. Oke, ya sudah. Kemudian yang Masuk, ketiga, Pak. menolak skema pengangkatan melalui Masuk, Pak. Sah, Pak. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya honorer non-kategori usia di atas 35 tahun. Yang keempat, pemerintah Sekjup Kemendikbud RI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI terkait penyelesaian permasalahan guru agama. Tadi ada catatan, guru agama itu semua ya, jadi bukan hanya agama Islam, tapi ada 6 agama yang diakui oleh negara ini. Saya kira itu. Kemudian selanjutnya, ini mohon tambahan, Pak. Mohon izin tambahan, Pak. Ya, tambahannya, Pak. PP nomor 55 tahun 2007, pasal 3 ayat 2 itu memang pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Jadi kami berharap pengelolaan guru agama ini di bawah Kemendikbud. Begitu, Pak. Terima kasih. Berarti gimana nih? Ini penyelesaian permasalahan guru agama, gitu saja, sudah cukup. Itu harus dibahas. Tidak, kita tidak menyangkut. Nanti resikonya berarti mengubah PP dan sebagainya termasuk. Itu udah cukup ya? Ya, penyelesaian permasalahan guru agama itu nanti kabar ketua. Iya. Selanjutnya, halo, ke bawah, terhadap aspirasi yang disampaikan para narasumber, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan antara lain: 1. Komisi 10 DPR RI menerima semua masukan dan aspirasi yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua, Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite Nasional ASN, GTK HNK 315 dan SNWI, baik kepada pemerintah, Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenkyu, karena ada Kemendagri, ada betul. Tambah Presiden, Pak. Tambah, Pak, kepada Bapak Presiden juga, Pak. Tolong ditambahkan, Pak, pada Presiden. Juga akan menindaklanjuti aspirasi disampaikan Komite Nasional ASN, GTK HNK 315 dan SNWI, baik pada pemerintah. Pemerintah ini ya Presiden. Ini, tapi ini kan nanti yang kedua, karena Bapak Insinyur Joko Widodo. kalau bersurat bisa, tapi kalau kemudian kita diskusi dan ini itu kita bermitranya dengan pembantu presiden, bukan presidennya. Ini pemerintah itu presiden maksudnya. pemerintah pusat, Pak. Pemerintah itu maksudnya pemerintah pusat. Dengan BKN. Boleh disebut pemerintah pusat, boleh disebut pemerintah saja. Dalam undang-undang disebutnya pemerintah. Oke, PKN ya. Iya. Ada Ya. Kemenak tadi disebut. Ya, Pak, Kemenak, Pak. Kemenak, Pak. Kemenak ya. Kemenak, Setelah ya. Kemendikbud, Pak. Kalau presiden, ya, oke. Kalau presiden cuma satu, udah nyebut pemerintah udah cukup, udah itu kan hanya dalam kurung maksudnya. Ini yang bisa kita undang, kita dialogkan, bahkan kalau perlu raker dengan menteri-menteri itu. Tapi kalau tidak mendapatkan izin, maka biasanya RDP dengan eselon 1. Ini juga tidak mengurangi makna. Insya Allah ada tindak lanjut biasanya. Jadi Kemendikbud, Kemenak, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenkyu, dan BKN maupun komisi terkait lainnya. Ini dengan pemerintah, komisi terkait maksudnya di DPR sendiri. Terus yang ketiga, Komisi 10 DPR RI mendukung aspirasi GTK HNK 315 harus diberikan penghargaan melalui pengangkatan sebagai PNS tanpa tes, melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan. Jadi kan kita tidak tahu skema pemerintah, yang penting
PNS ada contoh tadi sudah dijelaskan oleh Kang Dede Yusuf, analogi dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan bisa diangkat 35.000 lebih dan itu ternyata bisa. Kenapa tidak dengan guru gitu. Kemudian yang izin pimpinan. Ya, untuk angka 3 ini izin Pak Fikri. Pak Sidot. Ya Sidot, Pak Sidot silakan ya. Pak Sidot. Untuk poin 3 ini saya usulkan Komisi 10 DPR RI mendukung aspirasi GTK HNK 35 plus saya ulangi, Komisi 10 DPR RI mendukung aspirasi GTK HNK 35 plus untuk diangkat ya. Jadi harus diberikan penghargaan itu menurut saya tidak tegas tapi harus diangkat sebagai pegawai negeri sipil tanpa tes atau aspirasi untuk diangkat sebagai PNS tanpa tes. Untuk diangkat tidak perlu ada harus diberikan, tapi untuk diangkat. Tegas saja. Untuk diangkat. To the point. Ya, to the point aja. Untuk diangkat. Benar itu Bu. Dewi, benar. Sebagai PNS tanpa tes melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan. Oke. Selanjutnya yang keempat, Komisi 10 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk mengakomodir aspirasi KN ASN, GTK HNK 35 plus dan SNBI.